Hua Jin menanyakan apakah harus ia terima atau tidak. Tapi Hua Jin juga tak yakin bisa menyembuhkannya. Xiao Se pun mengizinkannya, tapi meminta Hua Jin mengatakan kalau Xiao Se yang menyuruhnya. Di luar, Ken Luo menghadang Jisue. Ken Luo belum tahu kalau Jisue salah satu 4 pengawal. Hingga akhirnya Tang Xiao Se ke sana menghentikan mereka. Melihat Jisue, Chung Feng langsung terpanah akan kecantikannya. Ia merasa senang bisa dikenal Jisue dan langsung menyatakan perasaannya. Tapi Jisue mengabaikannya begitu saja. Melihat kedekatan Jisue dan Xiao Se, Ken Luo jadi cemburu. Untungnya ada Rao Yi yang menjelaskan hubungan mereka. Tapi tetap saja, Ken Luo masih belum puas. Jisue memberitahukan kalau sudah menemukan orang yang Xiao Se cari. Setelah itu, Xiao Se langsung pergi ke penginapan, tempat di mana Wu Xin bersembunyi di Tianqi. Wu Xin menjelaskan kalau selama ini melakukan kultivasi tertutup. Ketika diperiksa, ternyata benar Wu Xin terluka. Dari pengakuan Wu Xin, Xiao Se tahu kalau Wu Xin masuk istana. Xiao Se memperingati agar tak meremehkan orang Tianqi. Xiao Se tahu tujuan Wu Xin ke istana untuk selir Suan. Meski begitu, Wu Xin masih tetap hidup dan akan masuk ke sana lagi. Xiao Se menanyakan apa rencana Wu Xin kepada selir Suan. Ia menceritakan seperti apa selir Suan yang ia ketahui, di mana selir Suan sebenarnya selalu ingin bebas. Dan selama ini, selir Suan seolah merindukan seorang jauh di selatan, yaitu di kota Gosu, tempat ia menghabiskan waktu dengan Jedingxi, serta tempat di mana ia melahirkan Wu Xin. Wu Xin menjelaskan kalau hanya ingin menanyakan sesuatu, atau mungkin hanya ingin melihatnya saja lalu pergi, meninggalkan tetap tinggal di Beili. Mendengar itu, Sesue pun bersedia untuk membantu. Selir Suan sendiri dengan gelisah telah mendengar kata-kata Xiao Yu yang tiba-tiba membahas mengenai anaknya. Ia merasa kalau dirinya sosok ibu yang tak bertanggung jawab. Keesokannya, Xiao pergi menemui Jin Xian. Xiao menanyakan siapa yang akan Jin Xian dukung, karena yang bertahan hanya mereka yang berpihak pada pemenang. Xiao menggungkit mengenai jati diri Jin Xian, yang mana Jin Xian mendambakan dunia persilatan. Xiao menjanjikan akan memberikan kebebasan untuk Jin Xian kelak, dan meminta untuk Jin Xian percaya kepadanya dan membantunya. Sementara itu, Xiao Yu pergi mendatangi Yueji yang ia kurung. Yueji rencananya juga akan jadikan boneka obat, di mana sebelumnya Ming Hao sudah dijadikan boneka obat, dengan ancaman akan membuat Yueji menderita kalau menolak. Namun karena Ming Hao tidak sempurna, maka Yueji yang akan dijadikan gantinya. Keesokannya, beberapa Kasim Junior memasuki istana. Namun para pengawal harus memeriksa terlebih dahulu. Di saat itu, Wu Xin menyamar di antara mereka. Tak lama kemudian, datang kepala Kasim ke sana. Jin Xian menjelaskan kalau mereka semua adalah Kasim baru. Setelah berhasil memasuki istana, Kasim pun disebar. Jin Xian meminta agar Wu Xin tidak ceroboh. Kini ia tak tahu sebenarnya mencelakai atau membantu Xiao Se. Di saat itu kedua pangeran hendak menemui kaisar tapi ditolak. Wu Xin akhirnya memasuki pekarangan milik selir Suan dan langsung menyiapkan dupa untuk sembahyang. Kemudian selir Suan muncul di sana. Tapi Wu Xin tetap berakting layaknya seorang Kasim. Wu Xin lalu menanyakan mengenai altar di sana. Wu Xin memberikan saran untuk selir Suan untuk bisa melepaskan masalah yang ada di hati. Karena Wu Xin merasa kalau selir Suan tengah bersedih meski tak mengakuinya.
Selir Suwan lalu menanyakan siapa nama Wuxin. Ia merasa mata Wuxin mirip seseorang yang ia kenal. Wuxin pun menceritakan arti dari namanya. Tak lama kemudian, datang kabar kalau Xiao Yu berkunjung ke sana. Xiao Yu menjelaskan kalau datang usai dari menemui kaisar. Ia ke sana untuk meminta maaf serta memberikan teh baru. Dari sana, ia melihat sosok Wuxin di dalam wihara. Teh yang Xiao Yu siapkan akhirnya selesai dimasak. Selir Suwan pun langsung meminumnya. Xiao Yu lalu membahas mengenai masalah kaisar. Tapi karena Selir Suwan tak ingin mendengar, Xiao Yu malah membalas Wuxin. Selir Suwan tak ingin membahas hal itu lagi. Ia mengingatkan jika tak semua orang bisa Xiao Yu sentuh dengan segala cara. Mendengar ibunya mengatakan itu, Xiao Yu pun membaliknya dan memarahi ibunya karena penyebab keadaan Xiao Yu seperti ini adalah ulah ibunya di masa lalu. Di dalam, Wuxin menanyakan mengenai kunjungan Xiao Yu. Pelayannya menjelaskan kalau Xiao Yu jarang ke sana. Dulunya bahkan kaisar sering datang dan memberikan hadiah. Namun semuanya berubah ketika terjadi beberapa hal. Kemudian Wuxin pun keluar menemui Selir Suwan di luar. Selir Suwan menanyakan apa yang Wuxin dengar tentangnya. Wuxin pun menceritakan mengenai rumor yang ada di luar, di mana Selir Suwan diculik dan berhasil diselamatkan. Selir Suwan membenarkan sebagian besar cerita itu. Hanya saja saat itu, ia mengikuti Yedingxi dengan sukarela. Hingga kerajaan menipu Selir Suwan, mengatakan Xiao Yu sakit parah. Yedingxi salah paham akan hal itu, hingga saat ketika Yedingxi sebelum mati, mereka bertemu lagi. Selir Suwan berencana untuk mengajak Yedingxi kabur dan hidup bersama. Tapi Yedingxi merasa terlalu banyak kesalahan yang ia buat dan memutuskan untuk bunuh diri. Selir Suwan menyesalkan karena membuat salah langkah. Selama ini ia mengkhawatirkan anaknya. Ia memutuskan tinggal di istana agar kaisar tak mencelakai Wuxin. Yedingxi merasa nyaman mengobrol dengan Wuxin. Ia merasa Wuxin sangat mirip dengan anaknya. Bagi Selir Suwan, tahun-tahun yang ia habiskan ketika di Gusu merupakan tahun yang paling bahagia. Selir Suwan lalu penasaran akan kisah Wuxin. Hingga akhirnya Wuxin sampai di kota Tianqi. Wuxin menceritakan kalau hanya sedikit masa kecilnya yang ia ingat. Hingga ia tinggal bersama gurunya dan meninggal. Tiba-tiba, Selir Suwan merasa mengantuk. Ia meminta Wuxin pergi dan bertemu di lain waktu. Namun tiba-tiba Selir Suwan jatuh pingsan. Wuxin menyadari jika ada racun di dalam teh itu. Kemudian Xiao Yu datang ke sana. Ia menjelaskan kalau ada racun serangan balik di teh itu. Yang buat ketika Wuxin mengalirkan tenaga dalam, maka racun itu akan masuk ke Wuxin. Xiao Yu sengaja melakukan ini karena di saat inilah Wuxin lengah. Di rumahnya, Xiao Yu tengah khawatir karena saat ini Wuxin pasti masuk ke istana. Ia menjelaskan kalau sudah meminta bantuan ke Jin Xian. Roy merasa semua orang bisa melakukan hal bodoh untuk hal yang dia cintai. Karena khawatir, Xiao Yu pun meminta Roy mencari kabar di istana. Kemudian, Jisui datang menemui Xiao Yu. Jisui memberikan daftar nama ahli racun yang datang. Di sana ia menemukan nama tabib hantu Yeya, di mana tabib hantu Yeya juga merupakan seorang raja obat. Dan hanya raja obat saja yang mampu mempengaruhi raja obat lainnya. Di ruang rahasia, Wuxin saat ini tengah diikat. Kemungkinan Wuxin akan jadikan percobaan oleh tabib Yeya. Keesokannya, Wuji datang menemui Xiao Yu dan menanyakan keberadaan Wuxin saat ini. Namun Xiao Yu sendiri juga tak tahu, karena seharusnya Wuxin mendatanginya. Kemudian, datang Roy yang mengabarkan kalau Wuxin menghilang. Mereka mengira kalau Wuxin masih di kediaman Selir Suwan dan mengira kalau Wuxin berniat membawa Selir Suwan pergi. Kini Hua Qin sudah setuju akan menyembuhkan Xiao Zhong.
Saat hendak ke sana, tiba-tiba datang Jisue dan membawakan gulungan emas, di mana Xiao Se memberikan hak untuk menentukan apakah mau dibuka atau tidak. Dengan terbukanya itu, maka seluruh dunia akan tahu. Kini Lei Hong sudah menyandang gelar Dewa Pedang, bahkan Wu Shuang juga sudah menjadi Dewa Pedang. Dan untuk peringkat Lian Yu, Qian Luo dan Wu Ji mengalami peningkatan. Untuk peringkat pertama, sungguh tak terduga diisi oleh Ming Xuan. Serta kini Xiao Se juga menduduki posisi pertama di peringkat. Untuk peringkat Guan Jue sudah mengalami perubahan. Lian Yue dan Chang Feng menempati peringkat 2. Sementara posisi pertama diisi oleh Jing Yang, Dewa Pedang Kesepian. Saat ini masih belum ada yang bisa mengalahkan Jing Yang. Mereka cemas karena dari 3 Dewa Pedang yang bisa ikut di pertarungan Tianqi, tidak ada satupun yang ada di pihak Xiao Se. Jisue meminta untuk Xiao Se bersiap setelah gulungan emas tersebar. Jisue menyarankan untuk Xiao Se tak ke tempat Xiao Chong, karena kalau Xiao Chong sembuh, hanya akan merugikan Xiao Se. Tapi bagi Xiao Se, Xiao Chong tak seharusnya menjadi buta. Huaqin akan segera pergi ke tempat Xiao Chong berada. Ia merasa kota Tianqi benar-benar merepotkan. Ia ingin segera menyelesaikannya dan menemui dewa di Pulau Penglai. Kepergian kereta Huaqin diawasi oleh Xiao Yu. Xiao Yu berniat ingin menyingkirkan Huaqin, namun ia merasa Sungai Gelap selalu gagal belakangan ini. Karena itu, ia ingin memberikan cara untuk membuat Sungai Gelap bertambah kuat. Di kediaman Xiao Chong, Zantian sudah kembali. Xiao Chong yakin pergerakan Sungai Gelap ulahnya Xiao Yu. Kini dukungan yang Xiao Chong miliki sudah banyak berkurang. Kemudian, Huaqin akhirnya tiba di sana. Chang Feng menanyakan kenapa Dewa Pedang Kemarahan ada di sana. Xiao Chong pun menjelaskan kalau gurunya baru saja kembali. Tapi Huaqin tak suka saat mengobati terlalu banyak orang. Kemudian, Huaqin mulai melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaannya, sudah sesuai dugaan Huaqin. Nadi matanya normal, namun bola matanya sudah rusak. Tapi Huaqin merasa masih bisa disembuhkan. Huaqin bersumpah kalau matanya memang bisa disembuhkan. Mendengar itu, Xiao Chong pun sangat berterima kasih. Huaqin membenarkan kalau Xiao Se membolehkannya menyembuhkan Xiao Chong. Tapi alasan Huaqin ke sana bukan karena Xiao Se, namun karena permintaan dari Kaisar. Chun Feng kemudian menjelaskan maksud dari Huaqin, di mana baik Xiao Se maupun Kaisar tak ada maksud lain untuk Xiao Chong. Mereka berdua memang benar-benar peduli kepadanya. Xiao Chong lalu menceritakan bagaimana ia buta setelah merebut kue Xiao Se. Chun Feng pun memberitahukan kalau selama ini Xiao Se selalu menyalahkan diri sendiri karena kejadian itu. Di luar, Zantian berterima kasih kepada Huaqin. Padahal selama ini, Zantian terkenal sangat arogan. Bahkan dulu ketika Zantian dalam kondisi sekarat, Xiao Chong yang lewat memberikan air dan menyelamatkannya. Namun saat itu Zantian bahkan enggan berterima kasih. Dan sejak itulah, Zantian menjadi guru bagi Xiao Chong. Zantian pun malu mendengar kata-kata Chun Feng. Melihat itu, Huaqin merasa Zantian orang yang menarik. Lalu di luar, Huaqin berbicara dengan Zhang Ming. Zhang Ming sudah tahu kalau satu-satunya cara dengan mencangkok mata. Namun Huaqin tidak ingin menolong dengan mencelakai orang lain. Pendonornya harus benar-benar rela memberikan matanya. Dan Zhang Ming pun bersedia akan memberikan matanya. Bagi Zhang Ming yang sudah diselamatkan sejak kecil, memberikan penglihatannya kepada Xiao Chong sangatlah layak. Sementara itu, Xiao Yu membawa Chang He ke markas rahasianya.
tempat di mana Yaya melakukan banyak eksperimen di sana. Sejak dulu, Yaya suka bereksperimen dengan manusia yang membuatnya diusir dari lembah, hingga ia bertemu Xiao Yu yang mau menampungnya. Dan kini akhirnya eksperimen Yaya sudah sempurna. Yaya lalu memberikan obat agar pasukan Changhe menjadi kuat, walaupun nantinya pasukannya akan menjadi setengah hidup. Di sisi lain, datang sebuah surat untuk Xiao Se. Lalu Roy juga ke sana, memberitahukan kapan operasi akan dimulai. Sudah banyak pasukan yang dikirim untuk melindungi Hua Jin. Namun pada hari H, akan menjadi yang paling berbahaya. Xiao Se yakin, Xiao Yu pasti akan membunuh Hua Jin. Karena dengan membunuh Hua Jin, selain tak bisa mengobati Xiao Chong, juga tak bisa lagi menyelamatkan Kaisar. Dengan begitu, maka Xiao Yu bisa menuduh Xiao Se sebagai dalangnya. Karena itu, Xiao Se akan bekerjasama dengan Xiao Chong. Jian Luo lalu berniat untuk berlatih tombak lagi, untuk bersiap dalam pertempuran besar nanti. Setelah semua selesai, ia ingin mengajak Xiao Se ke Sui Yue. Namun Xiao Se belum bisa memberikan jawaban. Sementara itu, Roy merasa Wu Ji tak perlu mengantarnya, karena ia akan menaiki kereta ayahnya yang ditakuti semua orang. Walaupun Jenderal Ye dulu tak sekuat ayahnya Wu Ji, Roy juga memberitahukan kalau Jenderal Lei mirip dengan Wu Ji. Mendengar itu, Wu Ji merasa ayahnya tak terlalu kuat. Tapi yang Roy maksud mirip dalam humorisnya. Wu Ji menganggap humoris adalah sebutan bodoh yang diperhalus. Wu Ji lalu menanyakan apakah Roy dulu menyukai Xiao Se. Roy pun benarkan bahkan dulu mau melamar Xiao Se. Namun itu semua hanya masa lalu yang membuat Wu Ji senang mendengarnya. Akhirnya hari di mana Hua Jin akan mengobati Xiao Chong. Hua Jin dikawal oleh Kasim Jinwei dari istana. Sementara itu, Xiao Chong merasa gugup dengan operasinya. Tapi Zhang Ming yakin kalau operasinya pasti akan berhasil. Wu Ji juga tiba di sana untuk memberikan perlindungan. Pengobatan akan dimulai, tapi Xiao Chong masih belum tahu harus berbuat apa. Hua Jin meyakinkan saat Xiao Chong sadar sudah bisa melihat. Yang membuat Xiao Chong penasaran bagaimana Hua Jin melakukannya. Tapi Hua Jin tak bisa memberitahukannya. Setelah Xiao Chong terlelap, Hua Jin menjemput Zhang Ming. Ia memperingati lagi saat Zhang Ming bangun, maka tak bisa melihat dunia lagi. Namun Zhang Ming tak masalah karena impiannya untuk membuat Xiao Chong memimpin di depan. Yue Li juga sudah bersiap untuk melawan Sungai Gelap. Ia tak akan membiarkan siapapun melukai Hua Jin. Di kediaman Xiao Chong, Sumu Yu juga sudah tiba di sana, dan pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Kaisar terbangun, sudah ada kepala Kasim di sampingnya. Ia memuji dengan kemampuan Hua Jin. Lalu Kaisar meminta Kapten Changqing menyuruh Yue Li melindungi Hua Jin. Kapten Changqing menjelaskan kalau Hua Jin sudah pergi dari tadi. Di tempat lain, Xiao Yu bersama Chang He menonton yang akan terjadi. Pasukan zombie Sungai Gelap pun dikirimkan. Di saat itu, Xiao Se dan Qian Luo tiba di sana. Ia tak mengira kalau Xiao Yu hanya akan menonton. Sejak kecil, Xiao Yu selalu tak bisa menang melawan Xiao Se. Tapi ia yakin kalau kali ini pasti akan berhasil. Apalagi ada Chang He yang melindungi di belakang Xiao Yu. Xiao Se tahu kalau dirinya takkan mampu melawannya. Karena itu, Zantian ke sana yang akan melawannya. Xiao Se mengajak Xiao Yu untuk taruhan dengan mempertaruhkan kota Tianqi. Tapi Xiao Se menolak dan menginginkan pondok Sui Luo milik Xiao Se. Sedangkan untuk Xiao Se, ia diberikan kabar mengenai temannya. Pertarungan pun terjadi di antara Mu Yu melawan Wu Ji dan Jin Wei. Di saat itu datang zombie milik Sungai Gelap. Sementara Yue Li juga tengah melawan Mu Yu Mo.
Wu Qin sudah kelelahan menghadapi para zombie itu. Namun tiba-tiba, zombie yang ada di sana bereaksi aneh. Melihat anak buahnya begitu, Sumbu Yu membawanya pergi. Waktu untuk pengobatan Xiao Chong akan selesai. Xiao Yu menyadari kalau zombinya sudah gagal. Ia pun memerintahkan mengeluarkan zombie terakhir. Ketika melihat itu, Xiao Se menyadari kalau itu Wu Xin dan memutuskan untuk pergi dari sana. Wu Xin langsung menyerang Wu Ji dan Jin Wei. Wu Ji dan Jin Wei tak sanggup untuk menghadapi Wu Xin saat ini, sehingga Wu Xin bisa dengan bebas masuk. Tapi Xiao Se datang tepat waktu menghentikan Wu Xin. Ketika Xiao Se menyebut nama Wu Xin, tiba-tiba Wu Xin berhenti. Sepertinya Wu Xin masih memiliki kesadaran yang tersisa. Xiao Yu menyadari kalau Wu Xin masih belum sempurna. Ia menyuruh untuk Wu Xin segera mundur. Tapi Xiao Yu masih yakin akan kemenangannya, karena ia masih punya seseorang untuk membunuh Xiao Chong. Orang itu adalah Jing Xia, yang sebenarnya ada di pihak Xiao Yu, yang selama ini dikira di pihak Xiao Chong. Tapi Xiao Yu malah keluar dalam keadaan sekarat dan mati saat itu juga. Xiao Yu memeriksa keadaan di dalam. Jing Xia sepertinya mati terkena jebakan yang Xiao Se siapkan, di mana jebakan itu merupakan peninggalan Tang Lian. Apalagi Xiao Chong juga menggunakan zira emas. Padahal Zhang Tian sudah memperingati Xiao Chong akan Jing Xia, tapi Xiao Chong terlalu baik hati dan menerima Jing Xia. Wu Qin merasa Jing Xia pantas mati di tangan senjata Tang Lian. Namun keadaan Hua Qin terluka berat dan Xiao Se tak ingin hal ini tersebar. Xiao Yu marah karena rencananya gagal. Jika Xiao Chong sampai bisa melihat, maka akan mempersulitnya. Lalu keesokannya, Sesuan datang mengunjungi Tian Cheng. Ia membahas mengenai Wu Xin yang pernah ia temui, di mana seharusnya Wu Xin sudah ada di Tian Qi. Tian Cheng sebenarnya sudah mengawasinya, tapi tiba-tiba kehilangan jejak. Kemudian datang Xiao Se ke sana. Melihat Sesuan, Xiao Se meminta bantuan untuk mengobati Hua Qin, yang saat ini berada di rumahnya karena sakit. Kemudian, Xiao Se membicarakan Wu Xin ke Tian Chen, yang sudah kehilangan akal sehat seolah tengah dikendalikan. Tian Chen merasa kemungkinan pelakunya seorang dari lembah Raja Obat, di mana orang itu adalah tabib hantu Yeya. Namun teknik itu seharusnya membutuhkan darah orang tua kandung untuk sempurna. Mendengar penjelasan itu, saya tahu kalau akan membutuhkan darah selir Suan. Tian Chen memberitahukan juga kalau untuk melepaskan teknik itu, maka perlu darah dari orang tua kandungnya juga, dan sisanya bisa diserahkan kepada Hua Qin. Lalu saat keluar, mereka bertemu dengan Li Fansong dan Fei Suan. Xiao Se menjelaskan kalau ia meminta mereka ke sana, di mana Fansong ingin balas dendam ke Zhang He. Ia yakin dengan kekuatan yang sekarang akan bisa melawannya. Lalu ketika Kaisar bangun, ia tak melihat Hua Qin. Jun Feng menjelaskan kalau Hua Qin tengah sakit, sedangkan Xiao Chong akan segera sembuh. Kaisar menyadari kalau Hua Qin sakit berhubungan dengan penyembuhan Xiao Chong. Kapten penjaga pun menjelaskan kalau sengaja menyembunyikan kebenaran agar Kaisar tak memikirkan hal itu. Ia juga menjelaskan bagaimana kejadian itu dikarenakan Jing Xia. Sementara itu, Zhang Ming dibawa menemui Xiao Chong. Ia menjelaskan kalau memberikan matanya dengan rela untuk membuat Xiao Chong bisa terbang dengan bebas. Kemudian, datang Jin Yu ke sana menjelaskan yang terjadi, di mana ia ditahan di istana karena Xiao Yu, serta Jing Xia yang mengkhianati Xiao Chong, dan juga mengenai Xiao Se yang sudah memukul mundur para pembunuh, yang membuat Xiao Chong sendiri tak percaya Jing Xian bisa melakukan itu.
Xiao Chong paham bagaimana cara pandang Xiao Se, di mana pandangan semua pangeran kalah dengan Xiao Se. Dan masalah Jingxia, ia ingin menutup semua kesalahan di persidangan. Xianluo berterima kasih atas bantuan Szechuan. Berkat Szechuan, keadaan Hua Jin sudah membaik. Xiao Se sangat berterima kasih karena Szechuan sudah banyak membantu sejak Szechuan berikan buku tanpa judul kepadanya. Membahas itu, Szechuan menanyakan buku yang ia berikan ke Wuji. Wuji merasa buku pemberian Szechuan hanya buku pasaran. Tapi Szechuan menyangkal karena buku yang ia berikan banyak perbedaan karena Szechuan sendiri yang menulis buku itu. Selain itu, Xiao Se meminta bantuan ke Yue Li untuk menemui selir Xuan. Meski tahu selir Xuan orang yang dicintai Kaisar, bahkan Ying Yang. Namun Xiao Se tetap ingin ke sana demi menyelamatkan temannya. Muyumo juga sudah tahu kalau Xiao Yu dalang di balik zombie itu. Sumu juga memastikan kalau itu teknik boneka obat. Ia merasa semua ini karena ambisi Chang He yang terlalu kuat, yang membuatnya kini bisa mengarah ke kematian. Namun mereka sudah bisa mundur lagi. Kemudian, Yue Li mengantar Xiao Se dan Wuji untuk menyusup. Yue Li meminta untuk mereka berdua menyamar menjadi wanita, karena hanya dengan begitu baru bisa masuk ke kamar selir. Wuji dan Xiao Se akhirnya bisa masuk. Saat itu, selir Xuan tengah di kamarnya. Wuji sampai merasa kalau selir Xuan seumuran dengan mereka. Namun selir Xuan memang terkenal akan kecantikannya. Selir Xuan bisa tahu dengan mudah penyamaran mereka, karena memang selir Xuan berasal dari sekte yang ahli dalam penyamaran. Selir Xuan lalu menanyakan alasan kedatangan mereka. Xiao Se pun menjelaskan kalau membutuhkan setetes darah untuk menyelamatkan temannya yang keracunan karena darah dari selir Xuan sendiri. Dan untuk menyembuhkannya, kini memerlukan darah selir Xuan lagi. Semua ini karena orang yang keracunan memiliki hubungan darah dengan selir. Selir Xuan heran kenapa ini bisa terjadi. Padahal bagi dunia, ia sudah sama seperti mati. Tapi Xiao Se menyangkalnya karena masih ada orang yang merindukannya. Sehingga selir Xuan tak bisa dianggap sudah benar-benar mati. Selir Xuan sepertinya menyadari kalau Wu Xin itu adalah anaknya. Ia pun bersedia memberikan setetes darahnya ke Xiao Se. Dan sebelum pergi, ia meminta Xiao Se menyampaikan pesannya ke Wu Xin agar Wu Xin tak menemuinya lagi. Setelah itu, tiba-tiba muncul Xiao Yu di sana. Selir Xuan dulunya tahu kalau Xiao Yu berbohong soal darahnya itu. Tapi ia tak menyangka akan digunakan untuk menyakiti saudaranya sendiri. Namun Xiao Yu tak menganggap Wu Xin sebagai saudara. Selir Xuan berniat untuk pergi saat itu. Tapi Xiao Yu menghentikannya. Ia mengancam dengan nyawanya sendiri dan meyakinkan akan membuat Wu Xin tetap hidup. Hujan kini sudah reda. Xiao Se dan Wuji harus keluar. Mereka harus segera pergi sebelum jalan ramai. Di saat itu, mereka dihentikan oleh seseorang di sana yang merupakan orang yang menyerang Xiao Se dulu. Tanpa pikir panjang, Xiao Se menyerang untuk memastikannya. Untungnya datang Jing Yu ke sana menggantikan Xiao Se untuk pergi. Dari pertarungan itu, Jin Yu tahu kalau itu ilmu sahaja. Dan karena topengnya terbuka, maka Jin Yu harus dibunuh. Bagi Jin Yu, layak untuk melindungi Xiao Se. Karena baginya, Xiao Se akan menjadi kaisar yang baik. Tapi orang itu merasa semua kaisar sama saja. Dan pertarungan akhir pun terjadi dengan kekalahan Jin Yu. Wuji menanyakan siapa orang itu sebenarnya. Xiao Se menjelaskan kalau orang itu yang dulunya menyerang Xiao Se. Kemungkinan pelakunya salah satu kepala Qasim. Lalu keesokannya, kematian Jian Yu dianggap mati secara alami oleh istana. Tapi Jing Xian tak percaya dengan hal itu. Ia tahu kalau pelakunya bisa menggunakan ilmu sahaja. Meski guru mereka saat ini sudah mati, tapi Jin Xian yakin masih ada yang bisa menggunakannya.
们都没有停止修炼，但是练得如何？ Qin Xian yakin kalau pelakunya salah satu Qasim. Qin Yan menyangkal dan merasa dirinya tak ada kaitannya. Tapi Qin Xian merasa Qin Yan masih ada kaitannya karena guru Qin Yan yang masih hidup dan merupakan adik seperguruan dari Zhao King. Tapi datang kepala Qasim menghentikan semua perdebatan itu. Tak lama kemudian, datang Xiao Zhong ke sana. Selama ini ia tak pernah melihat gurunya dengan matanya. Dan kini setelah bisa melihat, malah melihatnya dalam keadaan mati. Xiao Zhong mempertanyakan kenapa harus memilihnya. Ia berjanji pasti akan membalaskan dendam ini. 为什么？那是因为我一定会报。 Lalu malamnya, kepala Qasim bertemu dengan Xiao Yu. Ia meminta Xiao Yu tak bertindak gegabah lagi. Namun Xiao Yu tak menyesali dengan tindakan apapun. 就不要为任何一个行动后悔。 Kepala Qasim merasa Xiao Yu lebih cocok bekerja di balik layar. Karena itu, ia sudah menemukan orang yang cocok untuk memimpin. 是他吗？他竟然还活着！ Lalu keesokannya, Jin Yan pergi menemui Jenderal Ye, yang tetap datang walaupun ditolak kedatangannya. Bagi Jenderal Ye, Jin Yan tak seperti Qasim lainnya. Jin Yan lebih tampak seperti seorang pengkhianat. 公公找我何事啊？若不是什么重。 Jin Yan lalu membahas mengenai masalah dekrit dan menanyakan siapa orang yang jenderal yang pilih. Karena bagi Jin Yan, memilih orang berpihak baru bisa menjadi kaisar. Jenderal Ye pun menyebutkan kalau mendukung Xiao Se. 白王、赤王、永安王之间，若是 Namun, Jin Yan menawarkan pilihan lain di antara ketiga pangeran, yaitu seseorang yang Jenderal Ye sendiri sudah sadari. Tapi meski ada dekrit pun, Jenderal Ye masih tak akan banyak bisa membawa perubahan. 哎呀，这就算有卷轴。 Tapi Jin Yan mulai memanasi Jenderal Ye dengan mengungkit kedua temannya yang sudah mati. Jin Yan menawarkan sebuah kesempatan untuk Jenderal Ye melakukan pemberontakan. Xiao Se sudah tahu kalau kepala Qasim pelaku penyerangannya. Tapi menurut Xiao Se, belum waktunya bekerja sama dengan Xiao Zhong. Meski begitu, Xiao Yu tak akan membiarkan Xiao Se tenang. 人喘息机会的人，接下来。 Setelah itu, Rao Ye memberitahukan kalau Qian Luo menyukai Xiao Se. Dan Xiao Se pun juga tahu akan hal itu. Dia juga tahu kalau Rao Ye juga sebenarnya menyukai Wu Ji, di mana Wu Ji memiliki hati yang paling bersih. 最原始、最纯粹的品质。 Tapi Xiao Se sedang tak ingin membahas soal percintaan. Jika Xiao Se hanya mencari seorang yang cantik, ia sudah memiliki selir sejak dulu. Tapi meski begitu, Xiao Se mengakui kalau juga menyukai Qian Luo. Kini Hua Qin akhirnya sudah merawat kaisar lagi. Hua Qin meminta agar kaisar tak perlu mengkhawatirkannya. Ia lalu berniat untuk melakukan akupuntur lagi ke kaisar. Tapi kaisar mempertanyakan apakah penyakitnya memang sulit disembuhkan. Hua Qin menjelaskan kalau penyakit hati tidak dilepas, maka akan sulit untuk disembuhkan. 明白了也没有用，还要治好。解铃还 Hua Qin pun menanyakan siapa yang menjadi belenggu kaisar. Kaisar memberitahukan kalau orang itu sudah mati dan merupakan saudara terbaiknya. Dulu ketika kecil, Kaisar pernah memohon untuk tabib mengobati adiknya yang sakit. Tapi tabib menolak untuk melakukannya. Rumor tersebar kalau saat itu Kaisar sujud selama 4 jam, sehingga tabib mulai mau mengobati adiknya. 不是能够，但那是假的，那是蛊。 Tapi sebenarnya yang terjadi, Kaisar saat itu menghunuskan pedangnya. Ia tak ingin lagi diinjak-injak oleh orang lain. Dan setelah itu, ia menjadi seorang kaisar dan adiknya menjadi komandan Bailey. Tapi pada akhirnya, adiknya tetap meninggal dan kaisar sendiri yang membunuhnya saat itu. Karena takut akan kehilangan yang ada di tangannya. Orang itu adalah Raja Langya yang kini tanpa kehadirannya membuat kaisar merasa kesepian. 弟弟若疯的时候，只有弟弟在的时候。 Saat ini, Ling Chen tengah bersama dengan jenderal. Mereka berdua merasa sudah sangat kebosanan. 瞧你这点出息，王爷怎么生出你这样的儿子？ Jenderalnya memberitahukan kalau kaisar saat ini sakit. Di saat itu, datang sebuah surat meminta Ling Chen ke Tianqi. Walaupun apa yang Ling Chen tunggu bukan dari Xiao Se. Lalu malamnya,
Xiao Se tengah memikirkan yang akan terjadi. Setelah itu, datang Jisue ke sana memberitahukan kalau Lin Chen akan segera kembali, serta pergerakan yang sudah Jin Yan lakukan. Jisue lalu menceritakan kisah 8 pangeran di masa lalu yang hendak masuk ke aula Pinkin, tapi 5 kasim keluar membawa dekret. Tapi Raja Lang yang melihat dekret itu langsung merobeknya dan mengumumkan kalau Xiao Ruijin yang menjadi kaisar. Namun gulungan dekret selalu ada 2 salinan, tapi salinan satunya hilang tanpa sebab. Kemungkinan gulungan itu bertuliskan nama Raja Langya, yang mana saat itu semua orang ingin Raja Langya yang menjadi kaisar. Walau kaisar sudah naik takhta, tapi kepala Qasim saat itu tak merelakannya. Ia menyimpan dekret itu dan bersiap untuk melakukan kudeta. Tapi saat hari kudeta, Raja Langya memilih untuk bunuh diri. Dan tak lama setelah itu, kepala Qasim ikut meninggal. Dan dekret itu menghilang lagi, yang kemungkinan saat ini ada di tangan kepala Qasim saat ini. Sementara itu, Rou Yi datang menemui ayahnya. Jenderal Ye menceritakan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Raja Langya, yang saat itu melihat kemampuan dirinya. Sejak itu, ia diangkat menjadi kapten patroli dan terus naik pangkat. Bahkan Jenderal Ye memiliki hutang nyawa kepada Raja Langya. Jenderal Ye selalu rela menjadi bawahan Raja Langya. Namun pada hari itu, Raja Langya meninggal bukan di medan perang, melainkan di lapangan eksekusi. Kaisar tak membunuh Jenderal Ye untuk mencegah pemberontakan dan berikan jabatan untuk menenangkannya. Tapi Jenderal Ye menyimpan dendam itu kepada Kaisar. Jenderal Ye meminta untuk Rou Yi segera meninggalkan Tianqi karena takut jika nantinya terjadi sesuatu, sebab kondisi di Tianqi saat ini sangat kacau. Jenderal Ye tahu kalau Xiao Se kembali ke Tianqi untuk menyelesaikan kasus Raja Langya. Tapi jika Xiao Se tak menjadi kaisar, maka susah untuk melakukannya. Karena itulah, Jenderal Ye tak pernah mendukung Xiao Se. Jenderal Ye tak ingin jika nantinya Xiao Se akan berakhir juga seperti Raja Langya. Karena itulah, Xiao Se tak pernah didukung oleh Jenderal Ye. Tapi ia tak menyalahkan penilaian Raja Langya kepada Xiao Se. Namun Rou Yi tak setuju dengan pendapat ayahnya. Setelah itu, Jenderal Ye pun menuliskan kaligrafinya yang menandakan akan melakukan pemberontakan. Lalu keesokannya, Rou Yi kini sudah memutuskan untuk tinggal di rumah Xiao Se. Ia memberitahukan apa yang sudah ayahnya katakan, di mana Xiao Se sendiri sudah merasa kalau hal ini akan terjadi. Pasukan Raja Langya akan segera melakukan pemberontakan, dan hal itu akan membuat banyak rakyat menderita. Rou Yi mempertanyakan apa manfaat semua ini bagi Xiao Yu. Satu hal yang pasti, ini merupakan jebakan. Tapi Jenderal Ye yang terlalu sombong tetap masuk ke dalam jurang, walaupun sudah tahu kalau ini sebuah jebakan yang mungkin akan bisa memusnahkan seluruh pasukan Langya. Dan walaupun menang, itu juga hanya akan menyakiti Bailey. Kabar Jenderal Ye sudah bergerak sampai ke Xiao Yu. Mereka yakin Jenderal Ye pasti sudah menunggu kesempatan ini. Xiao Yu juga merasa kalau Jenderal Ye tahu ini jebakan. Tapi pada akhirnya, Jenderal Ye tetap setuju. Yue lalu bertemu dengan Xiao Se dan memberitahukan kenapa dirinya tetap di sisi Kaisar. Ia memberitahukan kalau hanya dirinya yang tak berambisi. Kaisar percaya padanya, begitu pula Raja Langya. Tapi pada akhirnya, orang akan berubah ketika memiliki posisi. Meski Raja Langya dikenal mirip dengan kaisar pendiri, tapi pada akhirnya harus berpura-pura seperti tak menginginkan duniawi. Sama seperti Yue Li yang selama ini melindungi negara tanpa membuat kesalahan. Mendengar itu, Xiao Se pun memberitahukan ke Yue Li jika akan jadi pemberontakan yang akan dilakukan oleh pasukan Langya. Di mana saat itu terjadi, maka dinasti ini akan musnah. Apalagi, pasukan Langya memiliki 200.000 pasukan, sedangkan kekaisaran hanya memiliki 30.000 pasukan. Xiao Se merasa ada orang kekaisaran di balik semua ini. Meski Xiao Se belum yakin apa rencana yang akan mereka ambil.
Kira-kira apa yang terjadi? Akankah kaisar benar-benar akan diturunkan? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Dan jika tidak suka, saya bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.